Jangan lupa subscribe Mas ini. Mas. Dari hasil BRI Liga 1, Bali United sukses menghajar Persebaya Surabaya 3-1 di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Privat Mbarga jadi bintang kemenangan Bali United dengan torehan 2 gol dan 1 gol lainnya diukir Jefferson. Sementara satu-satunya gol tim tamu dicetak Dusan Stefanovic. Dengan kemenangan atas Bajul Ijo, Serdadu Tridatu menambah catatan tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir. Hasil ini semakin mendekatkan Bali United untuk bisa finish setidaknya di 4 besar klasemen Liga 1 2023 hingga 2024 pada paruh musim. PSIS Semarang berhasil mencuri 3 poin di markas Persikabo. Semarang berhasil meraih 3 poin setelah berhasil comeback saat menghadapi Persikabo 1973 dengan skor 3-2 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi pada Jumat, 20 Oktober 2023. Ketiga gol PSIS Semarang masing-masing dibukukan Taisei Marukawa, Paulo Gali, dan Carlos Fortes. Sedangkan 2 gol Persikabo 1973 ditorehkan Yandi Munawar dan Roni Sugeng. Kemenangan ini membuat PSIS berada di peringkat keempat sementara Liga 1. Sedangkan Persikabo berada di zona merah di peringkat 17. PSM Makassar sukses menghancurkan Arema FC di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Di laga ini Adilson Silva menjadi bintang setelah berhasil mencetak brace. Sementara 1 gol dicetak Ricky. Kekalahan atas PSM membuat posisi Singoedan terjebak di zona degradasi. Pratama Arhan menjadi sorotan ketika tampil underperform ketika berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Sebagian warganet menuding performa Pratama Arhan di Timnas Indonesia menurun usai menikahi anak politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, Azizah Salasa. Namun Pratama Arhan dibela oleh salah tahu pengamat bola di Indonesia. Namun, menurut salah seorang pengamat sepak bola kondang asal Indonesia, yakni Bung Towel, menegaskan bahwa masalah kendornya kreativitas Timnas Indonesia bukan gara-gara Pratama Arhan. Bung Towel menyebut bahwa kesalahan STY yang memasang 4 striker di depan. Menurut sang pengamat, Arhan, pemain milik Tokyo Verdy tersebut lebih banyak ditugaskan untuk membantu penyerangan. Setelah membela Pratama Arhan, Bung Towel juga mempertanyakan keputusan PSSI yang akan menaturalisasi pemain keturunan Nathan Choeaon. Menurut Bung Towel, Timnas Indonesia sudah kebanyakan pemain belakang. Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa Shin Taeyong lebih memilih naturalisasi pemain bertahan ketika sektor penyerangan Timnas juga bisa menjadi opsi yang menarik. Mundur dulu. Bung Towel menyampaikan keraguan atas keputusan ini, menggarisbawahi potensi pemain keturunan yang dapat mengisi peran di lini depan Timnas Indonesia. Tim analisis Shin Taeyong di Timnas Indonesia terciduk menganalisa pertandingan Yordania versus Irak. Seperti diketahui, Irak akan menjadi lawan Timnas Indonesia pada November 2023 mendatang yang tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Dilansir bolasport.com dari Instagram Iraqi Football Gallery, terlihat dalam laga Yordania versus Irak staf analis Timnas Indonesia, Ferry Patriadi. Ferry tertangkap kamera memantau laga dengan menggunakan kamera di tangannya. Di laga tersebut Irak yang bertandang ke markas Yordania, di Stadion Internasional Amman sukses menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2. Pertandingan dilanjutkan dalam adu penalti, dan berakhir dengan kemenangan 5-3 untuk Irak. Negara asal Asia Barat itu disebut jadi lawan terkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Vietnam dan Filipina. Rizky Ridho mengaku berkeinginan untuk mengikuti jejak rekan-rekannya di Timnas Indonesia, untuk berkarir di luar negeri. Pemain berusia 21 tahun tersebut berharap bisa mendapat kesempatan untuk berkarier di luar negeri. Keinginan Rizky Ridho mendapat sambutan positif dari supporter Persija, Jakmania. Banyak yang mendoakan ex-penggawa Persebaya Surabaya tersebut bisa bermain di luar negeri. Kontrak Rizky Ridho bersama skuad berjulukan Macan Kemayoran terbilang masih lama yakni hingga 2026 mendatang. Meski begitu,
Persija kemungkinan akan melepas Rizky Ridho jika mendapat tawaran dari klub luar negeri. Neymar cedera parah saat Brazil ditepuk Uruguay 0-2 di kualifikasi Piala Dunia zona Amerika. Saat itu, Neymar harus ditarik keluar lapangan berebut bola dengan pemain Uruguay, Nicolas de la Cruz, pada menit ke-44. Neymar tampak meringis kesakitan saat terjatuh. Ia pun ditandu keluar lapangan sambil menangis seusai mendapatkan perawatan dari tim medis. Neymar didiagnosa mengalami cedera ACL di lutut kiri. Dengan ini Neymar dikabarkan absen 1 tahun di Al Hilal.